Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Oke, bab 400. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Reva tetap gagal juga. Tampaknya beberapa pot obat yang telah dia siapkan itu tidak dapat digunakan untuk memurnikan obat. Reva merasa sedikit tak berdaya. Bahan obatnya sudah ada tetapi alat pemurnian obatnya tidak memadai. Jadi masih tidak dapat dikerjakan. Reva mengingat-ingat metode pemurnian obat yang dilakukan oleh leluhurnya. Pada waktu itu mereka memiliki pot obat khusus yang dapat menahan suhu api yang tinggi. Selain itu, pot obat semacam itu juga kecepatan pemanasannya dapat disesuaikan sehingga merupakan alat terbaik untuk memurnikan obat. Orang sekarang sudah tidak ada yang bisa membuat pot obat semacam itu lagi. Jika dia ingin membuat sendiri obatnya maka mau tak mau dia harus mencari pot obat seperti itu. Tetapi untuk mencari pot obat seperti itu tidak mudah. Reva memikirkannya sejenak lalu dia menelepon Dr. Tanaka dan memintanya untuk membantu mencari pot obat seperti ini. Bagaimanapun juga Dr. Tanaka telah menjadi dokter selama beberapa dekade dan memiliki jaringan koneksi yang luar biasa. Jika dia yang mencarinya itu pasti akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan Reva. Kalau tidak dapat membuat obat, kondisi penyakit adiknya juga mau tidak mau harus dikesampingkan dulu untuk sementara. Keesokan paginya, begitu Reva tiba di rumah sakit, dia melihat Axel dan Alina berdiri di depan kantornya. Entah sudah berapa lama mereka berdua menunggu di sini. Begitu keduanya melihat Reva, mereka langsung menghampiri dengan tersenyum. Reva, apa kau sudah sarapan? Ayo kemarilah, saat di perjalanan kemari tadi, Mama telah membelikanmu bubur dan bakpao. Aduh, anak ini ya, kenapa semalam kau tidak pulang dan tinggal di rumah? Di rumah kan tempatnya masih luas dan lebar. Untuk apa kau tinggal di luar? Ujar Alina sambil tersenyum. Reva tahu bahwa ketika mereka bersikap begitu manis pasti sedang ingin meminta uang kepada dirinya. Setelah beberapa kata sambutan yang manis lalu keduanya langsung membahas tentang masalah acara pertemuan pertukaran medis kemarin. Reva, aku rasa kau harus pergi mencari Kenji. Coba kau pikir, kau sudah membantunya menghasilkan ratusan miliar, bukankah sudah sewajarnya dia berterima kasih kepadamu? Bagi dia beberapa miliar itu tidak ada artinya, kan? Tetapi bagi keluarga kita, itu benar-benar berbeda. Jangan bilang untuk hal lain tetapi dengan beberapa miliar ini setidaknya kau dan Nara bisa membeli rumah baru. Dan juga seharusnya kau membeli mobil baru seperti Porsche untuk pergi bekerja, jangan sepanjang hari hanya mengendarai sepeda listrik saja. Dan bajumu juga sudah waktunya diganti dengan yang baru. Papamu dan aku sudah lama ingin membelikanmu pakaian yang lebih bagus tetapi keluarga kita benar-benar tidak punya uang. Kami juga tidak bisa apa-apa. Kalau kita mendapatkan beberapa miliar ini, maka semua masalah yang ada di keluarga kita pasti akan beres. Ujar Alina sambil tersenyum. Diam-diam Reva tertawa di dalam hatinya. Ucapan yang mereka katakan memang terdengar manis. Untuk apa aku membeli rumah baru, mobil baru dan baju baru? Sejujurnya semua ini adalah keinginan mereka berdua saja. Masih mengatakan sudah berencana membelikan aku baju-baju sejak lama. Aku yang sudah tinggal di rumahmu selama 3 tahun saja belum pernah memakai kaos kaki baru. Alina bilang dia tidak mampu membelikannya baju baru. Lantas apakah sepasang kaos kaki baru pun tak mampu? Tentu saja, semua ini hanya digumamkan oleh Reva di dalam hatinya. Ma, ucapanmu benar sekali. Begini saja, nanti saat jam makan siang aku akan pergi mencari direktur SIM dan berbicara dengannya. Jawab Reva. Mendengar ucapannya lalu keduanya, Axel dan Alina merasa sangat gembira. Mereka mengangguk-angguk dan berkata, ya, ini baru benar. Kau ini nak, aku sudah bilang kan sudah benar Nara menikah denganmu. Kau jauh lebih baik dan lebih bisa diandalkan daripada si hero itu. Baiklah, kalau begitu nanti siang kau pergi cari dia. Kami akan menunggu kabar baik darimu. Axel dan Alina kemudian pergi dengan tersenyum. Sementara itu Reva tampak tak berdaya. Dua orang ini memang selalu seperti itu. Begitu kau ada uang mereka akan memperlakukanmu bagaikan raja.
Tetapi saat kau tak punya uang, mereka hanya akan menganggapmu sebagai sekumpulan sampah dan tidak sabar untuk menyapumu keluar dari rumahnya. Sambil menghela nafas, Reva menelepon Kenji. Tadi malam Nara telah membahas tentang masalah ini. Nanti mereka akan mendirikan sebuah perusahaan yang nantinya akan dikatakan sebagai hadiah dari Kenji. Dan pada saat itu, tidak ada uang tunai yang harus dikeluarkan. Hanya ada perusahaan sehingga Axel dan Alina tidak akan menghambur-hamburkan uangnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Oke, bab 401. Siangnya, Reva mengendarai sepeda listriknya ke farmasi Su untuk menjemput Nara, kemudian langsung pergi ke Planet Food. Beberapa pemegang saham perusahaan juga memesan meja untuk merayakannya di sini. Siang tadi, mereka telah mengundang Reva untuk makan malam di sini. Begitu masuk ke dalam ruang VIP, tampak para pemegang saham yang sedang duduk di sini. Wajah semua orang tampak berseri-seri. Kali ini mereka semua telah memilih untuk percaya kepada Rova. Mereka semua telah menginvestasikan sejumlah uang kepadanya. Dan hasilnya kota Carson meraih kemenangan besar, sehingga uang yang mereka investasikan ini berlipat ganda. Meskipun hanya sumber daya medis, tetapi di tangan beberapa orang, sumber daya medis ini setara dengan uang. Tuan Lee, Direktur Su, akhirnya kalian berdua datang juga. Cepat, persilakan duduk. Beberapa pemegang saham itu mempersilahkan Reval dan Nara untuk duduk dan menyambut mereka dengan hangat. Tidak lama kemudian, makanan dan anggur pun berdatangan. Semua orang bersulang dengan Reva untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Aset orang-orang ini juga biasa-biasa saja. Yang terkaya di antara mereka adalah si tua geni. Asetnya ada sekitar 1 hingga 2 miliar. Tetapi kali ini, dia telah menginvestasikan 10 juta lebih dan dalam sekejap telah bertambah menjadi beberapa kali lipat. Total keuntungan yang didapatkannya sekitar 7 hingga 8 juta dolar yang hampir menyamai total aset investasinya. Sedangkan orang-orang lainnya ada yang langsung menggandakan aset mereka. Semua orang merasa sangat senang dan merasa sangat berterima kasih kepada Reva. Ini tidak perlu dikatakan lagi, kan? Setelah makan sebentar kemudian sambil tersenyum si tua geni berkata, Tuan Lee, semua ini berkatmu kali ini. Akhirnya aku mengerti bahwa Tuan Lee adalah orang yang benar-benar hebat. Aku, Geni, telah memutuskan bahwa tidak peduli investasi apapun yang Tuan Lee adakan di kemudian hari, aku pasti akan mengikutinya. Dan hal apapun yang kau perlukan di kemudian hari, Tuan Lee, kau hanya perlu mengucapkannya. Lelaki tua akan membantumu dengan sekuat tenagaku meskipun itu berarti aku harus menjual rumah dan asetku. Satu demi satu orang yang ada di sana juga ikut menganggukkan kepalanya. Ya, Tuan Lee, tidak peduli apapun yang kau lakukan di kemudian hari, asalkan kau memerlukan bantuan kami, silakan katakan saja. Reva terkekeh dan mengangguk. Saudara-saudaraku semuanya, seharusnya aku yang berterima kasih atas dukungan kalian. Kalau pada saat yang kritis itu kalian tidak mendukung aku, takutnya masalah yang dihadapi perusahaan farmasi Su kali ini pasti akan membuat aku sakit kepala. Jadi, aku akan bersulang dengan anggur ini sebagai tanda hormatku kepada kalian semua. Lalu Reva mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya sampai habis. Semua orang mengikutinya dan bersulang dengan gelas anggur mereka. Nara juga ikut menyesapnya. Sejujurnya orang-orang seperti si tua geni memang telah banyak membantu mereka kali ini. Pada saat itu perusahaan sedang menghadapi masalah dan krisis terbesar. Semua proyek yang telah ditandatangani telah dikembalikan dan para pemegang saham itu pun mempertanyakan kemampuan Reva dan Nara. Mereka semua meminta Nara untuk undur diri dan menyerahkan kekuasaannya. Kalau bukan karena si tua geni dan yang lainnya tetap mendukung Nara waktu itu, dikhawatirkan situasinya pasti tidak akan terkendali saat itu. Para dewan direksi pasti akan bergabung untuk membuat Nara mundur. Karena itu di dalam hati Reva dan Nara sebenarnya mereka sangat berterima kasih kepada si tua geni dan yang lainnya. Setelah makan-makan sebentar, lalu salah satu dari mereka tiba-tiba tersenyum dan berkata, Oh ya, Tuan Lee, Direktur Su, tadi pagi Edgar menelepon aku.
Dia bertanya apakah dia masih dapat memperbaharui kontraknya dengan perusahaan kita. Tuan Li, Direktur Su, aku langsung memutuskan untuk menolaknya tanpa persetujuan darimu. Edgar ini adalah mantan klien perusahaan farmasi Su. Saat keluarga Regatta ingin memusnahkan perusahaan farmasi Su, pada waktu itu Edgar termakan omongan mereka. Dia langsung memutuskan semua kerjasamanya dengan perusahaan farmasi Su dan atas masalah ini, kedua belah pihak telah ribut hingga ke pengadilan. Sekarang, sebagian besar perusahaan yang pada waktu perusahaan farmasi Su menghadapi masa krisis dan ingin memutuskan hubungan kerjasama dengan mereka telah pergi menghadap ke pengadilan. Hanya tersisa beberapa dari mereka yang masih memiliki sedikit hati nurani sehingga tidak sampai ke tahap itu. Reva terkekeh, kau telah melakukan hal yang benar. Orang seperti ini, tidak bekerja sama dengannya juga tidak apa-apa. Kali ini kota Carson telah mendapatkan banyak sumber daya medis. Bisnis perusahaan farmasi Su tidak lagi hanya terbatas pada provinsi Yama tetapi juga akan masuk ke seluruh 6 provinsi selatan itu. Saudara-saudaraku semuanya, aku jamin dalam 3 hari ke depan, bisnis farmasi Su pasti akan berlipat ganda dari yang sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat menepati janjinya tidak perlu diajak bekerja sama lagi. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya channel cerita roman ini. Oke, bab 402. Ucapan Reva itu membuat semua orang sangat gembira. Harus diketahui bahwa bisnis perusahaan farmasi Su sebelumnya telah melampaui 3 miliar dolar. Jika itu digandakan berarti setidaknya akan menjadi 6 miliar, kan? Dengan bertambahnya begitu banyak bisnis, perusahaan farmasi Su pasti akan menghasilkan banyak uang, kan? Sebagai pemegang saham perusahaan farmasi Su, aset mereka pasti akan meningkat pesat. Si tua geni berkata dengan penuh semangat, aku sudah bilang tadi, ikuti Tuan Li pasti benar itu. Saudara-saudaraku, sekarang kalian sudah percaya, kan? Hahaha, si Edgar bajingan itu, dasar brengsek, rugi aku sudah mengenalnya selama 20 tahun lebih. Pada saat itu ketika dia ingin membatalkan pesanannya, aku sudah pergi berbicara dan minum dengannya 2 kali hingga aku muntah. Tetapi si bajingan itu tetap saja bersikeras untuk membatalkannya. Dan sekarang saat perusahaan farmasi Su tidak memerlukan pesanannya lagi, dia malah kembali untuk memohon kepada kita. Heh. Kau bilang sama si bajingan itu, jangan mimpi. Farmasi Su tidak akan pernah bekerja sama lagi dengannya. Semua orang mengangguk. Mereka semua merasa sangat puas dan senang seolah-olah dendam mereka telah terbalaskan. Reva terkekeh, kali ini bukan masalah dia mau bekerja sama dengan kita atau tidak lagi. Perusahaan Edgar hanya ada di kota Carson. Kali ini, Kenji lah yang sepenuhnya mengendalikan sumber daya medis di kota Carson. Kalau Edgar tidak bisa bekerja sama dengan kita berarti dia juga akan kehilangan koneksi kerjasama dengan yang lainnya. Masalah yang harus dia hadapi sekarang adalah kapan perusahaannya akan bangkrut. Semua orang langsung terkejut. Yang benar saja, Edgar hanya menjual obat-obatan di farmasinya. Masa ini juga terpengaruh. Reva mengangguk, Kenji ingin membuat Sun Group menjadi lebih besar lagi. Selanjutnya, dia akan mengatur ulang seluruh industri medis di kota Carson. Beberapa perusahaan yang tidak kompetitif akan ditendang olehnya. Kalau menuruti metode Kenji kali ini, tidak banyak perusahaan medis di kota Carson yang dapat melanjutkan usahanya. Semua orang langsung saling menatap dan merasa terkejut. Si tua geni tiba-tiba berkata dengan gembira. Kalau begitu, ini berarti perusahaan farmasi Su kita akan berkembang lebih besar lagi, kan? Kenji memiliki saham di perusahaan kita. Jika dia semakin besar dan kuat maka bisnis yang akan dilakukan di perusahaan kita pasti akan semakin banyak juga. Saudara-saudaraku, persis seperti apa yang dikatakan Tuan Li tadi, aset kita akan berlipat ganda. Semua orang langsung merasa sangat senang lagi. Ada keuntungan yang banyak, siapa yang tidak senang? Nara juga tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kemenangan Reva kali ini akan memberikan banyak keuntungan. Saat semua orang sedang makan dengan gembira, tiba-tiba pintu terbuka dan Tiger masuk dengan membungkukkan badannya. Tuan Li, Direktur Su dan saudara-saudaraku semuanya,
maaf, aku datang terlambat. Aku akan menghukum diriku dengan minum 3 gelas anggur. Perangai Tiger sangat lugas. Dia langsung minum 3 gelas anggur lalu duduk di tengah-tengah gelak tawa orang banyak. Setelah makan beberapa suap lalu Tiger langsung berkata, Tuan Li, Direktur Su, aku baru saja datang dari tempat kakakku. Sebenarnya dia ingin mengundang kalian makan malam tetapi dia terlalu sibuk sekarang. Dia sedang memiliki banyak hal yang perlu dibicarakan dengan kelima provinsi lainnya jadi untuk sementara dia tidak bisa kemana-mana. Namun, dia memintaku datang untuk memberitahumu. Untuk investasi semua orang kali ini, dia telah memikirkan 2 cara untuk membalasnya. Semua orang langsung meletakkan cangkir mereka dan fokus kepadanya. Tiger melirik Reva. Reva mengangguk dan memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Lalu Tiger segera berkata, cara yang pertama adalah kalian semua bisa langsung menjual sumber daya medis di tangan kalian dan kakak aku akan membeli sumber daya medis ini dengan harga 7 kali lipat dari harga investasi kalian. Dengan kata lain, kalau kalian berinvestasi 10 juta berarti kalian bisa mendapatkan 70 juta. Mendengar ini semua orang langsung merasa sangat gembira. Mereka semua menghitung berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan kalau dijual. Lalu Tiger melanjutkan, cara yang kedua, kalian boleh memilih untuk tidak menjual tetapi bisa memilih untuk bekerja sama dengan kakak aku. Tempatkan dana investasi kalian kepada kakakku sebagai modal investasi. Dalam waktu 1 tahun, kalian dapat melipat gandakan uang kalian. Artinya setelah 1 tahun, kalian bisa mendapatkan keuntungan setidaknya 14 kali lipat dari nilai investasi kalian. Misalnya kalian berinvestasi 10 juta berarti pengembaliannya adalah 140 juta.